Bayangkan seorang anak yang dituntut untuk menjadi pelopor dari mimpi keluarganya yang sangat miskin, yang hidup di bantaran kali. Seorang anak sulung yang harus hidup berpindah-pindah karena rumahnya harus digusur berkali-kali. Dan anak itu adalah Jokowi. 5 tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana. Jokowi yang kita kenal sekarang adalah buah dari beratnya masa lalunya. Berasal dari seorang anak penjual bambu dan kayu, lalu bertransformasi menjadi presiden yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saya bersumpah akan memenuhi. Lalu, bagaimana Jokowi bisa se-superpower itu? Bahkan ada yang mengatakan kalau dia lebih superpower daripada Soeharto. Siapa dia sebenarnya? Dan apa yang membuat dia menjadi luar biasa itu? Dalam video ini, kami akan menyelam lebih dalam tentang siapa sebenarnya Joko Widodo. Hari ini kita bersuka cita menyambut kunjungan yang teramat mulia. Ini menghadapi situasi yang Jokowi lahir di Solo pada 21 Juni 1961 dengan nama asli Joko Widodo. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dan 3 adik perempuannya. Ayahnya, Noto Miharjo, dan ibunya, Sujiatmi, membesarkannya dalam lingkungan yang membentuknya menjadi sosok panutan bagi adik-adiknya. Sejak kecil, ia tidak hanya berusaha menjadi teladan, tetapi juga berperan dalam melindungi serta memberikan rasa aman bagi keluarganya. Nama Jokowi bukanlah nama satu-satunya sejak ia lahir ke dunia. Wawan Marsudi dan Ahmad Ramdhani dalam bukunya Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana menuliskan, sejak lahir pada 21 Juni 1961, di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Surakarta, anak pertama ini diberi nama Mulyono. Namun, karena Mulyono kecil sering sakit-sakitan, namanya kemudian diganti dengan Joko Widodo. Dalam bahasa Jawa, Joko berarti anak laki-laki, sedangkan Widodo bermakna sejahtera, sehat selalu, dan selamat. Nama baru ini memiliki harapan agar sang anak tumbuh sehat, selamat, serta memperoleh kehidupan yang sejahtera. Bapak saya almarhum itu dulu sopir truk dan sopir bus. Jokowi berasal dari keluarga yang tergolong sangat miskin. Ayahnya adalah seorang penjual kayu dan bambu di Bantaran Kali, Karanganyar, Solo. Oleh karena itu, dia sedari kecil tumbuh di lingkungan yang dekat dengan tukang kayu, hingga kelak dia menjadi pengusaha mebel. Kehidupan Jokowi pun jauh sekali dari kemewahan. Laki-laki yang murah senyum itu mengatakan bahwa mereka pun pernah mengalami pahit getirnya kehidupan. Mulai dari masalah kesulitan untuk makan, hingga kesulitan untuk membayar uang sekolah. Gambaran keluarga orang tua Jokowi dulu cukup sulit. Kesulitan yang umumnya dialami keluarga miskin, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan makan dan kesulitan dalam hal pembayaran uang untuk biaya sekolahnya. Masa kecil Jokowi banyak dihabiskan di Bantaran Kali, Karanganyar. Kediaman Jokowi pada periode 1970 memang berada di pinggiran kali karena kedua orang tuanya tidak mampu. Pada saat digusur, Jokowi bahkan harus menumpang hampir 2 tahun di kediaman kakak ibunya. Bapak saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan, Solo. Tidak ada yang pernah mengira bahwa kediaman Jokowi dulu pernah digusur. Bahkan pada waktu itu, mantan kepala negara itu sampai harus menumpang ke rumah orang lain. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga merasa bersyukur lantaran kedua orang tuanya mampu membesarkan dirinya hingga saat ini. Meskipun pontang-panting melakukan berbagai upaya. Sebagian besar aktivitas bermainnya dilakukan di sepanjang sungai, seperti mandi, mencari telur bebek, memancing ikan, bermain layang-layang, main sepak bola, dan sebagainya. Meskipun demikian, Jokowi kecil juga tahu bagaimana mengatur waktunya, kapan ia harus bermain, dan kapan ia harus belajar. Dikutip dari Tempo, ia dan keluarganya berkali-kali pindah rumah, namun selalu di pinggir sungai. Setelah berulang kali pindah rumah kontrakan, Jokowi dan orang tuanya pindah ke Bantaran Kali PP, Kampung Cinderejo, Solo. Mereka bermukim lebih lama, hingga 3 adik perempuan Jokowi pun lahir di sana. Di rumah yang kumuh itu, telah mengajarkan kepadanya banyak hal, simpanan sekaligus kekuatan kaum marginal. Jokowi merupakan sulung dari 4 bersaudara. Ketiga adiknya yaitu Lits Riyantini, Ida Yati, dan Titi Relawati. Pendidikan kecil Jokowi dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso. Sekolah ini juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sekolah ini berada di daerah Banjarsari, Solo. Sejak menempuh pendidikan sekolah dasar inilah, Jokowi sudah mulai aktif membantu meringankan biaya hidup keluarganya dengan mencari uang jajan sendiri. Hal-hal yang dilakukannya seperti menjadi kuli panggul, berjualan, dan ojek payung. Sebagai seorang muslim, aktivitas Jokowi kecil memang tak jauh-jauh dari mengaji.
Dia juga seorang anak yang cukup patuh kepada kedua orang tuanya. Sehari-hari, dia selalu mencoba untuk menyempatkan diri membantu sang ayah yang bekerja sebagai seorang tukang kayu. Selain itu, Jokowi juga suka membantu orang tuanya selepas sekolah. Misalnya, menagih pembayaran kepada 44 pelanggan yang membeli kayu, atau menaikkan kayu yang sudah dilabel orang ke atas gerobak atau becak. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta menjadi lembaga pendidikan menengah yang dipilih oleh Jokowi setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah dasarnya. Sekolah ini berada di Jalan MT Haryono 4, Surakarta. Setelah lulus dari pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta, Jokowi ingin melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta. Tetapi setelah melakukan usaha dengan maksimal, Jokowi gagal masuk ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta itu dan memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Setelah selesai dengan pendidikan menengah atasnya, Jokowi melanjutkan pendidikannya ke UGM Yogyakarta. Ketika menempuh pendidikan di UGM, Jokowi memilih Fakultas Kehutanan dengan jurusan Teknologi Kayu. Di kampus, ia belajar lebih dalam tentang kayu, mulai dari pemanfaatan kayu, struktur kayu, hingga teknologi kayu. Jokowi mengambil bidang studi teknologi kayu dikarenakan ia sudah sangat erat dengan dunia perkayuan sejak kecil. Jokowi lulus dari UGM pada tahun 1985 dengan judul skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta. Selain tercatat sebagai mahasiswa, Jokowi juga tercatat sebagai anggota Mapala Silvagama. Mapala Silvagama merupakan organisasi yang bersifat semi-otonom yang berada di UGM. Karena kondisi yang sangat miskin, membuatnya terpacu untuk tetap bersemangat belajar dan cepat lulus. Jika seorang politikus biasanya berangkat dari menjadi aktivis, tetapi Jokowi berbeda. Semasa kuliah, Jokowi lebih senang ikut kegiatan-kegiatan minat dan bakat seperti naik gunung, main basket, dan kegiatan-kegiatan lainnya, ketimbang sebagai aktivis. Setelah lulus kuliah pada tahun 1985, Jokowi bekerja di sebuah BUMN di Aceh selama 1,5 tahun. Tidak lama kemudian, tahun 1986, Jokowi pun menikah dengan Iriana, seorang gadis yang dipacarinya sejak masih kuliah. Nama Jokowi adalah panggilan yang diberikan oleh kliennya saat masih aktif dalam bisnis ekspor mebel. Ceritanya, waktu itu ada seorang pembeli yang bernama Michael Rockmanan, asal Prancis. Orang ini merasa bingung membedakan nama Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang juga berprofesi sama sebagai eksportir. Untuk membedakannya, Michael pun memberi nama panggilan kepada Joko Widodo dengan Jokowi. Dan hingga saat ini, nama Jokowi telah melekat pada dirinya. Selain unik, nama ini juga terasa gampang diingat, walau terdengar sekali. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Jokowi mendapatkan kesempatan bekerja di salah satu perusahaan badan usaha milik negara, PT Kertas Kaf Aceh. Ia ditempatkan di daerah hutan pinus Merkusi, di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Wilayah ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asri, udara yang sejuk, serta keberadaan pohon pinus yang menjulang tinggi. Namun, meskipun pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu yang ia pelajari di bangku kuliah, kenyataannya di lapangan tidak selalu sesuai dengan ekspektasinya. Jokowi ditugaskan di daerah yang cukup terpencil, tepatnya di Bener Meriah, yang saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Tengah. Di sana, ia berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak lama setelah menetap, ia bahkan memiliki ayah dan ibu angkat yang dengan tulus menerimanya sebagai bagian dari keluarga mereka. Meskipun begitu, kehidupan di perantauan tidaklah mudah. Rasa rindu terhadap keluarga semakin menjadi, terlebih ketika ia mengetahui bahwa istrinya tengah hamil 7 bulan. Perasaan itu semakin kuat hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan mendampingi istrinya di saat-saat menjelang persalinan. Kepulangan Jokowi itu bukan berarti akhir dari perjuangannya. Ia harus memikirkan cara untuk tetap menghidupi keluarganya. Dengan tekad yang kuat, ia memulai usaha di bidang kayu dan bergabung dengan usaha milik pamannya, Milyono. Dari pamannya lah, ia belajar banyak tentang seluk-beluk ilmu bisnis perkayuan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pemasaran. Ia bekerja keras, tanpa kenal lelah, untuk menambah pengalamannya dalam dunia bisnis. Pada tahun 1988, dengan penuh keyakinan, ia memberanikan diri membuka usahanya sendiri yang diberi nama dengan CV Rakabu, sebuah nama yang diambil dari nama anak pertamanya.
Jokowi memulai usahanya dengan penuh semangat, namun perjalanan bisnis tidak selalu mulus. Tantangan demi tantangan menghadang, dari kesulitan mendapatkan pelanggan hingga menghadapi persaingan yang ketat di industri kayu. Tak hanya itu, ia juga pernah mengalami kerugian besar akibat ditipu oleh rekan bisnisnya. Namun, ia tidak pernah menyerah begitu saja. Setiap kegagalan, dia jadikan pelajaran untuk terus maju. Kemudian keliling-keliling mencari pembeli. Kemudian juga saya tahu betul bagaimana mengurus perizinan yang rumit. Saat baru merintis usahanya, Jokowi bekerja dari pagi buta, selepas subuh hingga larut malam. Ia turun langsung ke lapangan, mengawasi proses produksi, memastikan kualitas produk, hingga mencari pasar untuk menjual barang-barangnya. Semua itu ia lakukan dengan penuh dedikasi dan semangat pantang menyerah. Sayangnya, badai tak dapat dihindari. Bisnis yang ia rintis dengan susah payah mengalami kebangkrutan. Namun, ia tidak pernah putus asa. Kemudian juga saya tahu betul bagaimana mengurus perizinan yang rumit. Pada tahun 1990, dengan tekad yang kuat, ia bangkit kembali. Ia berhasil mendapatkan pinjaman sebesar 30 juta, modal yang cukup besar pada saat itu. Dengan modal itu, ia kembali merintis bisnisnya dari nol. Kali ini, ia lebih berhati-hati dengan lebih cermat dalam mengambil keputusan. Ia memperbaiki strategi bisnisnya, membangun jaringan yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas produknya. Perlahan namun pasti, usahanya mulai menunjukkan hasil. Keuletannya dalam bekerja dan ketekunannya dalam menjalankan bisnis akhirnya membuahkan hasil. Produk-produk kayu yang dihasilkan oleh CV Rakabu semakin dikenal, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga mulai menembus pasar internasional. Berkat inovasi dan kualitas yang terjaga, produknya mulai diekspor ke Eropa. Kesuksesan ini jadi tonggak penting dalam perjalanan bisnisnya, membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan mampu membawa seseorang mencapai kesuksesan meskipun harus melewati berbagai rintangan. Dan pejuang Indonesia, saya akan terus menghormati Bapak berdua dan percaya bahwa di peran apapun. Pada tahun 1949, setelah tentara Belanda benar-benar angkat kaki dari Indonesia, era kolonialisme klasik pun berakhir. Namun, di banyak tempat, tatanan sosial yang terbentuk selama masa kolonial masih tetap berlangsung dalam bentuk lain. Di sebuah desa kecil bernama Kragan, yang terletak di Kabupaten Karanganyar, seorang pria bernama Lamidi Wiromiharjo bin Mangun Dinomo mengambil alih kepemimpinan sebagai lurah. Ia melanjutkan jejak ayahnya, Mangun Dinomo, yang sebelumnya menjabat sebagai lurah di desa Giri Tirto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Limidi adalah pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyatnya. Menurut catatan Wawan Masyudi dan Ahmad Ramdhani dalam buku Jokowi dari Bataran Kalianyar ke Istana, Lamidi memimpin desa sejak tahun 1950-an hingga pertengahan 1980-an, melintasi berbagai periode pemerintahan termasuk masa Orde Baru. Ia bukanlah sekadar seorang lurah biasa, melainkan seorang lurah dongkol, istilah untuk lurah yang menjabat seumur hidup. Dalam perjalanannya, Lamidi menikah 3 kali. Dan dari pernikahan pertamanya, lahirlah seorang putra yang bernama Widjiatno Notomiharjo. Sebagai seorang anak lurah, Widjiatno Notomiharjo tumbuh dalam kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan kebanyakan anak-anak desa lainnya. Saat remaja, ia menikmati kebebasan lebih dari teman-teman sebayanya. Ketika masih duduk di bangku SMA, ia sering mengendarai sepeda motor pabrikan Birmingham Small Arms atau BSA dan memonceng seorang gadis SMP bernama Sujiatmi. Kedekatan mereka berlanjut hingga akhirnya mereka menikah. Dalam buku saya Sujiatmi Ibunda Jokowi yang ditulis oleh Christine Samah dan Francisca Ria Susanti, diceritakan bahwa meskipun pendiam, Widjiatno memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, terutama ketika menyanyikan lagu-lagu keroncong. Suaranya tidak jelek, bahkan cukup enak untuk didengar. Namun, kehidupan di Solo pada era 1960-an tidaklah mudah. Kota ini telah lama dicap sebagai kota merah karena kecenderungan politiknya yang progresif. Pada tahun 1966, banyak orang yang ditangkap dan dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Bengawan Solo, yang biasanya mengalir tenang, pada masa itu dikabarkan pernah berubah menjadi sungai yang banjir darah akibat pembersihan besar-besaran terhadap mereka yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Yang didapat dari seorang tokoh PKI yang tertangkap diungkapkan antara lain bahwa daerah Solo akan dijadikan pilot proyek dari gerakan 30 September PKI. Wilayah Solo telah dipersiapkan sesuai. Meski berada dalam situasi yang penuh gejolak, Widjiatno tidak sampai ditangkap atau dijadikan tahanan politik. Namun, bertahun-tahun setelahnya, terutama menjelang kampanye Pilpres 2014 dan 2019, ketika anaknya mencalonkan diri sebagai presiden, ia diterpa isu yang menghubungkannya dengan gerakan terlarang G30 SPKI.
Ada desas-desus yang menyebut bahwa ia pernah menjadi komandan Organisasi Perlawanan Rakyat atau OPR Boyolali sekitar tahun 1965. Adalah masa ketika ia sedang menjalankan bisnis penggergajian kayu. Kehidupan Wijiatno memang tidak sepenuhnya terlepas dari politik. Ia pernah menjadi aktivis Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, sebuah partai hasil fusi beberapa partai nasionalis dan religius pada era Orde Baru. FX Hadi Rutyatmo, mantan wali kota Surakarta, pernah mengungkapkan bahwa ayah Jokowi pernah menjabat sebagai ketua Satgas PDI, sementara dirinya menjabat sebagai ketua DPC PDI. Warna merah yang identik dengan PDI dan Solo yang dikenal sebagai kota merah kembali dimanfaatkan lawan-lawan politik untuk menjatuhkan Jokowi dengan tuduhan yang tidak berdasar. Seperti ayahnya, Jokowi juga memilih berkiprah di PDI Perjuangan, penerus PDI yang sebelumnya diikuti oleh Wijiatno. Langkah politik Jokowi pun terbilang sukses. Ia terpilih sebagai wali kota Solo pada tahun 2005 dan kembali menang dalam pemilihan berikutnya pada tahun 2010. Selama menjabat, ia mendapat banyak pujian karena berhasil menata pedagang kaki lima tanpa menimbulkan bentrokan. Keberhasilannya di Solo menjadi modal besar yang membawa ke panggung politik yang lebih luas. Pada tahun 2012, ia menjalankan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menang. Jabatan ini pun tidak ia tuntaskan, karena pada tahun 2014 ia menjalankan diri dan berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga persatuan, menyebarkan kasih dan toleransi bersama umat beragama lainnya di Indonesia. Perbedaan adalah kekayaan dan toleransi adalah... Jokowi dengan demikian meneruskan jejak kepemimpinan yang telah dimulai oleh kakek dan buyutnya, yang dulu menjabat sebagai lurah. Sebelum terjun ke politik, ia juga pernah menapaki jalan yang ditempuh oleh ayahnya sebagai pengusaha perkayuan. Ini jejaknya sudah diikuti oleh anak sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Setelah menekuni bisnis catering dan menjadi wali kota Solo, dan sekarang Gibran telah berhasil menjadi wakil Presiden Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sejarah pun kembali berulang, dari seorang lurah di desa kecil di Karanganyar, hingga seorang presiden yang memimpin negara. Garis kepemimpinan keluarga ini terus berlanjut dalam berbagai bentuk dan dinamika zaman. Di tengah bayang-bayang sejarah yang samar, sebuah foto tua muncul ke permukaan, mengundang tanda tanya yang tak kunjung terjawab. Foto itu diambil oleh Howard Shawrek, seorang jurnalis foto ternama dari majalah Life, yang telah mendokumentasikan berbagai peristiwa penting dunia pada masanya. Dalam satu koleksi fotonya, terdapat sebuah gambar yang menampilkan seorang pria yang memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Jokowi. Foto itu memperlihatkan seorang pria berdiri di sisi D.N. Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia, yang sedang berpidato di atas mimbar dalam sebuah kampanye politik pada tahun 1955. Pria itu tampak mengawal Aidit, berdiri dengan sikap tegap, mengamati kerumunan di bawah panggung. Keberadaan foto ini yang terdokumentasi dalam arsip resmi majalah Life menarik perhatian para peneliti dan jurnalis. Sebab ada desas-desus yang mengatakan kalau pria dalam foto itu memiliki hubungan dengan Jokowi. Ada juga yang mengatakan kalau kemiripan posturnya menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat bahwa yang berada dalam foto itu adalah ayah Jokowi, yaitu Dotto Miharjo, yang dalam segmen sebelumnya beberapa kali ia sempat dikaitkan dengan partai yang telah mengubah tatanan pemerintah negara kita itu. Sejumlah publikasi internasional, termasuk Wikipedia, dalam entry tentang DN Aidit, turut memuat foto itu. Sebelumnya, blog seorang penulis Malaysia, Suhai Zamzahri, telah lebih dulu membagikan foto itu, yang kemudian diambil oleh berbagai jurnal dan publikasi lainnya. Jurnal Langit Kata, sebuah publikasi di Indonesia, juga mencantumkan foto ini sebagai bagian dari dokumentasi sejarah, tanpa menyebutkan keterkaitannya dengan sosok Jokowi. Tidak boleh dibicarakan lagi. Keaslian foto ini tidak dapat dibantah, sebab berasal dari koleksi resmi majalah Life yang telah dikutip oleh berbagai sumber, yang memiliki kredibilitas dalam penelitian sejarah. Tidak ada indikasi bahwa foto itu merupakan hasil rekayasa atau suntingan. Mengingat tujuan utama publikasi-publikasi itu adalah mendokumentasikan perjalanan sejarah Aidit dan PKI pada masa itu. Kemunculan sosok yang mirip dengan Jokowi dalam foto itu murni kebetulan, setidaknya dari perspektif jurnal-jurnal yang memuatnya. Tidak ada motif politik atau kepentingan lain dalam publikasi gambar itu. Namun, di tengah minimnya informasi mengenai sejarah keluarga Jokowi,
keberadaan foto ini tetap menjadi perbincangan yang menggugah rasa ingin tahu banyak orang, terkhusus karena ayahnya memang diketahui beberapa kali memiliki keterkaitan dengan PKI. Joko Widodo mengutarakan kejengkelannya atas isu PKI yang masih menerpa dirinya. Jokowi menegaskan isu PKI Dalam pusaran pertanyaan yang tidak terjawab, foto ini menjadi saksi bisu masa lalu yang mungkin menyimpan rahasia lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Sejarah, sebagaimana adanya, selalu menyisakan ruang bagi interpretasi dan misteri yang menanti untuk dipecahkan. Selain itu, di tengah kontroversi tentang siapa sebenarnya ayahnya, sebuah fitnah lain pun mencuat, kali ini mengenai sosok ibunya, Sujiatmi. Berbagai narasi beredar membangun spekulasi bahwa Sujiatmi bukanlah ibu kandung Jokowi, melainkan ibu tirinya. Sejak awal, Jokowi sendiri telah menyebutkan beberapa kali lokasi berbeda sebagai tempat kelahirannya. Dalam satu kesempatan, ia mengaku lahir di bantaran Kali Pepe, Manggung Manahan, Solo, mengabarkan masa kecilnya yang penuh kemelaratan di bawah tekanan pemerintah Orde Baru, yang disebutnya telah menggusur rumah keluarganya hingga 3 kali tanpa ganti rugi. Namun, dalam sebuah kesempatan lainnya, ia menyampaikan pernyataan yang berbeda di hadapan umat Katolik di Solo. Ia menyatakan bahwa dirinya dilahirkan di Rumah Sakit Katolik Berayat Minulyo Solo. Pernyataan ini selain mengundang tanda tanya, juga dikaitkan dengan dugaan bahwa ibunya memiliki hubungan dengan Nyonya X, seorang perempuan Katolik yang disebut-sebut sebagai ibu kandung Jokowi, serta ibu dari tokoh muda Katolik yaitu Michelle Bimo Putranto. Tak hanya itu, pernyataan lain muncul dari Sujiatmi sendiri. Saat berkampanye di desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali, sebuah wilayah yang dikenal sebagai basis kuat Partai Komunis Indonesia, ia berorasi di hadapan ribuan orang, menyatakan bahwa Jokowi lahir di desa itu. Dengan semangat seorang propagandis, ia menyerukan perjuangan dan menyatakan tekadnya untuk bergerilya demi kemenangan Jokowi. Hal ini memicu pertanyaan yang besar. Mungkinkah seorang ibu kandung berbicara dengan cara demikian tentang putranya? Para ahli psikologi berpendapat bahwa seorang ibu kandung akan lebih cenderung melindungi anaknya daripada mengaitkannya dengan memberi kelam sebuah desa yang lekat dengan sejarah PKI. Sebagai pembanding, Miono, adik kandung Sujiatmi, pernah secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pencalonan Jokowi sebagai presiden. Ia berpendapat bahwa Jokowi sebaiknya menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta sesuai janji awalnya sebelum mengejar ambisi yang lebih besar. Namun, di hari yang sama saat Sujiatmi berorasi, Miono tampaknya mendapat tekanan. Ia dipaksa untuk menyampaikan pernyataan yang berbeda. Ia menyebut bahwa Jokowi telah menerima wahyu Tuhan untuk menjadi presiden. Pernyataan ini dinilai sebagai sesuatu yang tidak wajar dan menimbulkan dugaan bahwa Miono berada di bawah tekanan untuk mendukung ambisi politik Jokowi. Atas beberapa fitnah yang tidak berdasar ini pun, Jokowi sempat menyesalkan masih banyak masyarakat yang percaya terhadap isu hoax yang beredar luas di media sosial mengenai dirinya. Oleh karenanya, isu ini telah beredar bertahun-tahun dan tetap dipercaya oleh sebagian masyarakat meskipun telah berkali-kali dibantahnya. Jika ditelik lebih dalam, tuduhan tersebut tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa PKI telah dibubarkan pada tahun 1965, sedangkan ia lahir pada tahun 1961. Selain itu, jika foto itu dilihat kembali dan ditelik lebih dalam, maka tidak akan mungkin Jokowi lah yang berada di dalam foto itu, karena foto itu diambil pada tahun 1955, sedangkan Jokowi belum dilahirkan. Dikutip dari Kurawal Foundation dalam laporan tahun 2023, tegak lurus menolak Jokowisme. Jokowisme adalah sebuah cara bertindak yang tidak dibimbing oleh keyakinan apapun. Jokowi tidak pernah memegang ideologi apapun. Jokowi tidak memiliki pandangan apapun terhadap dunia sosial dan politik. Ia tidak pernah belajar apapun, kecuali berdagang dan mencari keuntungan. Proksi yang paling akurat untuk menakar Jokowi dalam Jokowisme ketika berpolitik melalui strategi utama, yaitu populisme dan infrastrukturalis. Sebagai populis, Jokowi membangun mitos sebagai anak kampung, lahir di bantaran kali yang kerap kebanjiran, dan berasal dari keluarga yang jelata. Imaji ini mengharu biru kaum liberal dan kelas menengah ke bawah perkotaan yang secara kultural selalu merindukan kisah Cinderella, dan Jokowi adalah Cinderella bagi mereka. Secara kebetulan pula, di Amerika Serikat, ada Barack Obama yang terpilih menjadi presiden, padahal di atas kertas, Obama tidak mungkin untuk menjadi presiden. Akibatnya, paralel Jokowi dan Obama sangat kuat.
menghantui imajinasi kaum liberal dan kelas menengah kota Indonesia, meskipun mereka individu yang bertolak belakang. Jokowi langsung menjadi populis yang memulai karir dan penilaian sosok antitesis dari kalangan elit Indonesia. Jokowi hadir sebagai sosok yang tidak terlibat dalam Orde Baru, bukan pembunuh seperti lawan politiknya. Faktor ini yang membuat kaum aktivis pro-demokrasi hampir seluruhnya mendukung Jokowi karena dianggap sebagai presiden para aktivis. Jokowi pun menjadi simbol kemenangan reformasi. Banyak aktivis dan kaum liberal berpikir Jokowi akan menangani persoalan HAM berat dengan adil, meruntuhkan impunitas, dan meminta pertanggungjawaban jenderal pelanggar HAM. Namun, Jokowi menerjemahkan populisme dalam program-program kesejahteraan untuk kaum miskin, seperti Bansos, BLT, Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan kartu-kartu lainnya. Jokowi juga diam-diam melanjutkan program Presiden SBY dalam pembangunan infrastruktur. Banyak proyek yang sudah dimulai pembangunan sejak masa SBY, tetapi diambil alih penyelesaian dan peresmiannya oleh Jokowi. Sebab Jokowi paham bahwa pembangunan infrastruktur sangat populer bagi rakyat, terutama kelas menengah. Sebagai pengusaha, ia juga menghitung perusahaan negara yang memiliki semua keperluan membangun infrastruktur, termasuk pembiayaan bank negara. Taktik dan strategi politik Jokowi memiliki dua kaki, yaitu populis dan developmentalis, tepatnya infrastrukturalis. Jokowi perlu menjadi populis untuk melanggengkan kekuasaannya. Jokowi membagikan kesejahteraannya kepada rakyat miskin, tetapi dengan uang negara, katanya. Benang merah populisme dan infrastrukturalisme Jokowi terlihat ketika biaya kampanye Jokowi menelan biaya yang sangat mahal. Dan negara harus membayar program kesejahteraan kaum miskin tanpa ada upaya untuk mengeluarkan dari kemiskinannya. Begitu pula dengan proyek infrastruktur yang mahal yang dibiayai langsung oleh BUMN, sehingga tidak tampak di keuangan APBN. Meskipun cukup banyak isu negatif mengenai Jokowi yang telah dinarasikan sebelumnya, namun persepsi publik terhadap Jokowi cenderung positif. Bahkan, survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI memperlihatkan bahwa 81,9% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Jokowi. Dengan kata lain, isu mengenai dinasti politik, perpanjangan masa jabatan, hingga manuver politiknya yang dianggap terlalu cawe-cawe dalam konteks elektoral tidak memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Secara praktis, Jokowi merupakan manifestasi paling ideal untuk menggambarkan bagaimana dramaturgi politik bekerja. Sebelumnya, teori dramaturgi dikonseptualisasikan oleh Erving Goffman yang menjelaskan bahwa realitas sosial dapat dilihat sebagai panggung yang menampilkan drama atau teater. Dalam hal ini, Goffman menilai bahwa praktik sosial individu akan menyesuaikan dengan panggung pertunjukannya yang terdiri dari panggung depan atau front stage dan panggung belakang atau back stage. Dramaturgi ruang politik begitu termanifestasikan di dalam praktik politik dari Jokowi. Pertama, di panggung depan, Jokowi selalu menampilkan pesona sebagai seorang presiden yang tampil dengan citra yang positif, rakyat, populis, dan berbicara mengenai urusan negara seperti kebijakan, pembangunan, dan program. Pada panggung yang sama, Jokowi bekerja secara fungsional sebagai seorang presiden untuk menjalankan kerja-kerja pemerintahan secara konstitusional. Jokowi berkoordinasi dengan para menteri maupun mitra pemerintah untuk mengakselerasi program pemerintah secara masif. Kedua, di panggung belakang, Jokowi merupakan seorang politisi yang secara organik bergerak mengamankan kepentingannya. Oleh sebab itu, tidak begitu mengherankan jika Jokowi melakukan negosiasi maupun manuver politik yang memiliki implikasi positif terhadap kepentingannya. Hal ini terlihat dalam fakta politik di mana Jokowi memiliki pengaruh besar terhadap partai politik di lingkaran pemerintahan, seperti Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Jokowi juga secara simbolik selalu melakukan endorsement kepada para baca pres maupun bacawa pres yang memiliki korelasi terhadap angka elektabilitas. Selain itu, Jokowi juga bermain cantik dalam melakukan berbagai manuver politik, seperti yang telah dinarasikan pada poin sebelumnya, yang dipersepsikan sebagai dinasti politik. Manuver politik Jokowi benar-benar tidak dapat diprediksi dan cenderung mengubah peta politik nasional. Pada konteks ini, persepsi publik yang sangat positif terhadap Jokowi mencerminkan keberhasilannya dalam mengkapitalisasi dan memanfaatkan panggung depan sebagai seorang presiden. Di sisi lain, secara implisit, hal itu juga merefleksikan keberhasilan Jokowi dalam menjalankan perannya sebagai seorang politisi di panggung belakang dengan sangat mahir, taktis, dan oportunis. Yang terbaru, peran Jokowi di panggung belakang sukses besar dengan mengantarkan Gibran menjadi cawapres dari Prabowo yang akhirnya terbukti menang. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya.